apartemen. Karena kenapa? Kenanga. Loncat tapi apa ya sakit kan? Lantai 25. Berarti Kenapa nih Dan? udah busuk. Oh iya siap. Ini dari mana sih UPN ya? Dari mana sih? Oh Bakri. Kemarin yang 3. Palangitan itu kalau menurut saya satu tim yang apa ya, bergerak di bidang pelayanan angkutan jenazah sama pelayanan pemulasaran jenazah di DKI Jakarta. Kemana Pak? TKP Di mana daerahnya Pak? di Tanjung Duren. Oh Tanjung Duren. Kenapa tuh Pak? Nggak tahu juga belum tahu apa itu. Belum tahu ya. Kenanga mas, tawar kenanga, tawar kenanga. Dulu gini aja ya. Ya. Ambil polsek ya. Ya. Cak. Bisa masuk sini waktu itu 2010 ada penambahan personil untuk tenaga pemulasaran jenazah. Jadi ya hitung-hitung sekalian coba-coba, sekalian maksudnya cari pengalaman. Tuh. Sebelum di Palangitan kerjanya apa Pak? Saya di dinas pemakaman juga di bagian apa di sub bagian keuangan. Di apa jadi honor di situ, biasa ngitungin angka doang.
Langsung ke, kamu arahkan dia kalau nggak mau, saya kan siap. Ini mantar, ya surat negara api. Oh, surat edarannya baru nurun nih. Berarti datang nggak? Hmm. Lapor juga ya. Gitu. Nah, malam dia. Malam dia. Saya cuma mencari maksudnya mencari itu gini, apa? Mencari ketetapan kerja. Di keuangan waktu itu saya kerja sebagai honorer tapi nggak ada surat hitam di atas putih. Nah, di sini kita waktu itu ada surat keputusan kepala dinas, SK kepala dinas. Kalau ada panggilan, nah kita terima, kita catat. Setelah catat kita buatkan surat tugas. Setelah itu kita lihat urutan supirnya siapa yang jalan jatahnya, kita panggil. Setelah itu ya udah tinggal supir yang jalan mau ajak siapa. Biasanya sih ajak connect dulu. Kalau sukanya sih kita sukanya tuh kerja di sini, kita kerja nggak monoton. Maksudnya nggak monoton ya apa, setiap kita jalan tugas alur ceritanya beda-beda. Entah yang A sampai Z itu udah kita ngerasain semua. Kalau dukanya kadang-kadang kita kalau bantu petugas memandikan yang di panti itu kadang ngenes ya. Ngenesnya tuh mereka punya keluarga tapi keluarganya nggak ngurusin. Malah ada beberapa yang orang punya. Saya awalnya kerja di sini sebagai cleaning service, ya kan. Cuman saya coba untuk lari ke palang hitam, ternyata dapat izin. Dapat izin ya udah saya langsung masuk ke palang hitam. Saya tahun 98. Ya langsung ngangkut jenazah. Langsung ngangkut jenazah. Waduh banyak, bahkan nggak terhitung ya berapa jenazah yang saya angkat itu udah nggak terhitung ya. Walaupun saya di ADM tetap saya ngebantu teman-teman saya yang
gitu. Terus pada berangkat jalan kan ada 4 ya, ada 3 atau 4 pengemudi gitu. Misalnya kekurangan kru ya kita ikut membantu. Bekas apa? Ya memang sih yang membekas ya awal mula saya ikut di Palang Hitam ya, karena memang saya belum pernah ngangkut jenazah yang begitu rusak ya. Baru kali itu saya ngangkut jenazah ya, meninggalnya gantung diri cewek ya kan. Waktu itu kebetulan saya sendiri gitu. Waktu itu juga belum ada kantung jenazah atau sarung tangan, masker kagak ada, belum ada. Kepala bidang kita yang minta karena melihat kondisi anak-anak yang memang kerjanya lumayan ya beresiko ya, kayaknya saya pikir ada tantangan tersendiri lah buat saya gitu. Saya juga emang belum punya pengalaman untuk ngangkut-ngangkut jenazah, saya mau tahu ternyata ya udah sampai sekarang. Hari-hari di sini menunggu. Di TKP dari TKP. Itu ngambil pakai apaan bang tadi? Pakai motor. Oh naik motor. Iya. Soalnya cuma dikit, kalau banyak baru pakai mobil. Oh gitu. Berarti ngukurnya sebadan gitu ya? Selengan gitu? Kurang lebih meter. Oh iya. Gini kan Neng, kalau misalkan udah ada panggilan. Berani tapi. Iya sih benar. Apa ya? Nggak boleh, kita udah tua Pak, nggak boleh sembarang minum. Itu waktu mau pulang. Agak bau di sini. Ngetek di mana? Ngetek namanya? Ya, sini aja tadi. Terus di ini apa namanya? Itu keranda aja. Ya, maksudnya di sini di mana? Begini, awas.
apa-apa Pak, lewat aja. Ya nak, tutupin dulu tuh badan itu, kasihan almarhum. Tapi jadi meteran. Sendiri nggak kuat. Putar. Iya, sama. Yang dari. Makasih ya. Makasih udah. Dulu men, jadi pengen bangun lagi tuh. Jangan dimana dia ikhlas tuh untuk dia enak lu. Udah suruh ambil gambar. Udah. Belum ya, karena baru baru bulan Desember besok baru 3 tahun. Jadi mungkin belum. Ya mudah-mudahan sih nggak ada protes. Keluarga sih nggak ada yang protes karena mereka udah tahu. Dan pertama kali saya berkecimpung di sini, mereka cuma nanya, siap? Emang bener? Maksudnya emang bener tuh niatnya, kan? Emang bener, kalau emang bener ya udah jalanin. Kalau enggak, jangan, mendingan mundur. Pertama kali nanganin Tahun berapa? bulan September 2010, tapi tanggalnya saya lupa, harinya juga lupa. Yang pasti kalau nggak salah sekitar jam 10 pagi. Itu panggilan TKP dari Polsek Cimanggis Depok. Nah, itu
apa ya, orang tua tinggal sendiri di perumahan, di satu rumah, sakit, dan baru ketahuan udah 6 hari kemudian. Pertama kali nanganin. Ya gitu, kasihan orang tua ditinggal sendiri. Ya mungkin ya, kalau hemat saya sih kenapa nggak dibawa, kenapa nggak diajak gitu kan, atau kenapa nggak ditemanin lah gitu ya, kenapa harus sendiri. Kondisi jenazahnya gimana? Mantep. Coba Bapak jelasin ya. Jenazahnya mantepnya ya udah kaku, udah kembung, udah cairan air campur minyak badan udah beber, udah gitu, ulat-ulatnya udah mulai banyak. Ya langsung ngangkut jenazah. Ngangkut jenazah dari TKP ke rumah sakit. Ya kebetulan pengalaman awal saya ngangkut jenazah ketemunya yang busuk ya. Oh, itu di mana tuh Pak? Coba boleh jelasin nggak? Ya itu jenazah gantung diri. Memang kondisinya udah rusak ya, udah keruan gitu, udah banyak batunya ya. Ya saya sih emang jijik, geli, cuman ya gimana, udah buat saya udah terlanjur turun, ya udah turun sekalian. Iya, saya juga tuh jadi inget ya sampai sekarang saya pernah ngangkut jenazah yang memang itu jenazah belum meninggal, korban kecelakaan. Waktu itu kecelakaan sekitar jam 3-an lah, jam 2, jam 3 Pagi atau sore? ya subuh lah ya. Iya, jam 3 subuh kan, begitu saya mau angkut ternyata dia masih bergerak. Aduh, bilang gitu kan. Saya bilang sama pihak kepolisiannya, ini belum jadi jenazah, saya bilang gitu. Sedangkan mobil kita mobil jenazah, harusnya gawat darurat Bapak telepon. Ya ini udah gawat darurat makanya. Ya saya pikir kata polisinya, saya pikir ini bakalan belum sampai rumah sakit bakalan meninggal gitu. Oke lah, kalau memang ya diizinin saya angkut juga nih jenazah, saya minta nomor telepon kepolisiannya, saya bilang gitu, pangkat NRP-nya ya kan, tanda tangan dah. Jadinya ada, misalnya ada dia meninggal di tengah jalan, ada masalah di jalan, saya tinggal telepon gitu. Oh ya udah, diizinin saya ngebawa ke rumah sakit Cipto. Kebetulan jenazah belum jadi jenazah ya, masih adu-aduan. Saya ajak ngobrol, maksudnya ajak ngobrol ini supaya dia nggak pingsan. Nah, kalau dia pingsan ya ukuran lewat lah ya, meninggal lah ya gitu. Sampai saya bawa ke rumah sakit Cipto, ke UGD ya kan, langsung ditanganin buru-buru. Saya ambil rolinya, langsung dipindahin ke roli, bawa langsung. Begitu selesai, saya langsung balik ke kantor. Begitu 3 hari kemudian, saya lewat ngangkut jenazah yang lain, saya ke sana, ada yang kabarin sama saya, bilang 3 hari yang lalu lu ya yang bawa jenazah dari sini, bilang gitu, yang ke UGD, dibilang gitu. Iya, alhamdulillah no selamat. Ya alhamdulillah dah, saya bilang gitu. Kalau emang selamat syukur dah, saya bilang gitu. Yang paling berkesan, ya berkesan yang waktu itu aja, yang waktu itu waktu tahun 86 saya Bintaro. Iya, Bintaro. Kalau Bintaro itu kan udah panggilan hati gitu, udah tanpa pamrih. Waktu belum ada gaji itu saya juga ikhlas. Karena ya itulah dari semula saat itu udah panggilan hati saya udah terbiasa lah gitu. Gaji di sini ya sesuai dengan UMR ya, sesuai gitu. Ya saya rasa ya kalau menurut Bapak cukup aja untuk keluarga. Ya kalau kita syukurin ya kita syukuri ya cukup
aja karena memang udah peraturannya kan. Udah peraturan dari pemerintah gaji segitu kan. Jadi 87. Ya. Bisa masuk. Ya kalau kendala sih nggak ada sih, nggak ada, ya nggak ada lah. Kalau di jalan kita berarti Jakarta kan macet. Iya. Bagaimana penanganannya? Ya biasa aja, kita jangan emosi kan. Kalau mobil ambulan tuh kalau kita turutin emosi ya tetap ya kita udah sabar. Pernah nggak sih Be, pas ngendarain mobil, Bobi ada amit-amit kecelakaan atau apa gimana? Pernah nggak? Masalahnya tabrakan. Ya pernah sih tahun berapa gitu, karena bukan salah, karena terkait berhenti mendadak gitu aja. Udah pernah saya sekali. Namanya bulak pocong. Bulak pocong. Ya harapan saya ya itu satu, ya semoga ada pemerintah mau bisa mensejahterakan ya kami dan rekan-rekan saya nih kerja di PNS gitu. Karena memang saya ini di sini 20 tahun masa bakti saya di sini ya. Dari tahun 98 sampai sekarang udah 20 tahun nggak ada pengangkatan, dan ini banyak teman-teman saya yang lebih dari itu gitu. Ada yang 30 tahun bahkan 40 tahun mungkin ada gitu. Jadinya ada rekan-rekan saya yang memang udah lama juga sebelum saya di sini. Intinya ya saya kan ya namanya orang hidup ya cari amal lah ya, cari amal kebaikan ya, mungkin ya semoga ya kan, semoga atau mungkin saya bisa dengan angkut jenazah ada amalannya ya, ada Gimana ya? Gak resah, gak gelisah gitu nih. Gimana nikmat aja lah. Buat dunia akhirat juga gitu. Habis gimana kita jalan gini udah merasain ya oh ini ya inilah panggilan saya di sini lah udah gitu. Walaupun nggak ada gaji dulu ya saya nikmatin ya, apalagi sekarang ada gaji, alhamdulillah lebih bersyukur. Oh ya, berarti kalau kan belum nggak ada gaji, tapi kalau sekarang ada gaji, menurut Babe itu cukup buat Babe apa gitu? Nggak kurang, masih kurang gitu kalau Harapan saya Babe, gitu. jadi harapan Babe Ya harapan lah ya kayak anak yang baru kemarin yang perlu diangkat apa. Kalau saya kan udah cukup umur ya nggak bisa lah ya udah lewat umur saya gitu. berarti buat harapan Babe yang buat tahun ini Yang baru-baru ini gitu. Mungkin dia juga mesti kreatif juga, jangan pikir. Kalau dibilang cukup nggak cukup, karena kita pun banyak kebutuhan, apalagi kalau misalkan anak sekolah ya entah yang buku baru, seragam baru, entah untuk ekskulnya, entah untuk kalau misalkan ada study tool segala macem gitu kan, belum bimbelnya ya kan, macam-macam dah kalau yang udah sekolah. Mungkin sekarang anak saya belum sekolah masih cukup, nanti setelah dia sekolah kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan ada, atau kalau punya keinginan status kita diperbaiki ya, syukur-syukur bisa jadi PNS ya kan, atau kalau ya setidaknya status sosialnya lebih baik lah dari sekarang. Jadi kalau status sosial udah lebih baik, seenggaknya penghasilan pun ikut.
Ini emang untuk yang belakang ya, di belakang. Iya, aduh tak kali tuh, gitu nawan. Khusus kayak begitu tuh, yang ada palanya, ada keluarganya. Oh gitu, kalau yang ada kepalanya. Gitu, kepala kuburannya. Don, di situ Don, diharap Don. Yak, pura yak. Juga tahu aja, Mbak. Itu kali tuh. Kali. Biar kata Gunawan nggak ada anggota keluarganya, tetap kita makamkan secara layak Iya. sesuai syariat. Oh ini bukan yang di sini ya kuburan? Enggak, yang sana dulu. Artinya kalau sini mah gampang kan, tapi kalau area sana kan kalau dipenuhin dulu kan lebih. Oh jadi harus penuhin yang bagian belakang dulu biar nggak repot nantinya ya? Gitu. Coba kalau sini di, ya. hah? Iya. Di sana itu sudah ketemu keluarganya. Oh kalau yang Mr. X kayak gitu tuh berarti Itu belum ya? Belum, artinya belum ada keluarganya yang kesini atau memang identitasnya kurang lengkap. Ya seadanya begitulah. Tapi ini campur ya antara yang Kristen, Islam dan ya. Kristen tuh campur? Iya. Tapi semua surat-surat menyuratnya ada semua. Dokumennya maksudnya, dokumen bawaannya. Itu buat kayunya ya Bang ya? Lagi. Namanya siapa ini? Ini udah nih. Udah terus namanya. Wah. Namanya Selini nih. Kayak anak muda sekarang. Bukan nakal. Ya. Ya emang saya di sini tinggalnya gitu maksudnya. Ya gimana sih? Panggilan hati lah susah lah. Ada panggilan hati.